Halo, apa kabar? Pernah nggak sih Anda kepikiran soal keajaiban mekanis yang terjadi di bawah kap mobil setiap kali kita berkendara? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bongkar rahasia mesin 4 tak. Ini adalah jantung dari hampir semua kendaraan yang kita pakai sehari-hari. Sebuah teknologi yang saking umumnya, kita jadi lupa betapa kerennya cara kerjanya. Pasti pernah dong ya, mungkin waktu lagi kejebak macet, atau pas lagi isi bensin, tiba-tiba kepikiran, gimana caranya sih setetes bensin itu bisa ngedorong mobil atau motor kita yang beratnya ratusan kilo? Proses apa sih yang mengubah cairan jadi gerakan? Ini bukan sulap, ya, tapi lebih mirip tarian mekanis yang presisi dan elegan banget. Dan di obrolan kita kali ini, kita akan urai setiap gerakannya. Biar teknologi yang kelihatannya rumit ini jadi gampang banget buat kita pahami bareng-bareng. Oke, ini dia yang bakal kita bahas. Kita mulai dari definisinya, lalu kita bedah 4 langkah kerjanya, kenalan sama komponen-komponen utamanya, cari tahu kenapa mesin ini yang paling banyak dipakai, dan terakhir, gimana cara merawatnya. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Apa sih sebetulnya mesin 4 tak itu? Sebenarnya dari namanya aja udah ada petunjuknya loh. Gampangnya gini, disebut 4 tak itu karena piston di dalamnya bergerak naik dan turun sebanyak 4 kali atau 4 langkah untuk menghasilkan 1 kali dorongan tenaga. Nah, rangkaian 4 langkah inilah yang jadi kunci kenapa tenaga yang dihasilkan terasa halus, stabil, dan efisien waktu kita injak gas. Nah, ini dia nih, jantung dari pembahasan kita. Mari kita lihat 4 langkah yang terjadi berulang-ulang dengan kecepatan super tinggi di dalam mesin. Anggap aja ini kayak koreografi mekanis yang udah diatur dengan sempurna. Langkah pertama, hisap. Coba bayangin deh, ini tuh kayak jarum suntik. Pas pistonnya turun, dia menciptakan ruang hampa yang langsung nyedot campuran udara dan bensin ke dalam silinder. Ini jadi modal awal buat pembakaran yang efisien. Lanjut, langkah kedua, kompresi. Sekarang pistonnya bergerak ke atas, menekan campuran udara sama bensin tadi ke ruang yang super sempit. Ini tuh kayak kita neken per sekuat-kuatnya, makin padat, potensi energinya makin besar, siap buat meledak di langkah berikutnya. Dan inilah puncaknya, langkah tenaga. Busi meletikkan api dan doar. Ledakan kecil yang sangat terkontrol ini mendorong piston ke bawah dengan kekuatan dahsyat. Nah, cuma di langkah inilah tenaga yang sebenarnya buat gerakin kendaraan kita itu dihasilkan. Terakhir, langkah buang. Ini ibaratnya kayak lagi bersih-bersih ruangan abis ada pesta. Piston naik lagi, mendorong semua asap dan sisa gas pembakaran keluar lewat katup buang. Sekarang, silindernya udah bersih dan siap buat mulai lagi dari langkah pertama. Tentu aja, tarian 4 langkah tadi itu nggak bakal bisa terjadi tanpa aktor-aktor utamanya. Yuk kita kenalan sama komponen-komponen kunci yang perannya penting banget dalam drama mekanis ini. Yang pertama jelas, ada piston dan silinder. Ini adalah panggung utamanya. Silinder itu ruangannya, dan piston itu aktor utama yang gerak naik turun di dalamnya, yang melakukan 4 langkah yang barusan kita bahas. Katup masuk dan buang ini, anggap aja kayak penjaga gerbang. Mereka buka dan tutup di waktu yang super tepat buat ngebiarin bahan baku masuk dan sampah keluar. Sinkronisasi mereka ini penting banget. Lalu ada poros engkol atau crankshaft. Ini nih si penerjemah jenius. Tugasnya simple tapi vital banget. Ngubah gerakan lurus naik turun dari piston jadi gerakan memutar yang kuat. Nah, putaran inilah yang nantinya diteruskan ke roda dan bikin kendaraan kita jalan. Dan terakhir, si kecil-kecil cabai rawit, busi. Dia ini pemicunya. Di waktu yang paling pas, sepersekian detik, dia menciptakan satu percikan api kecil yang memicu ledakan. Tanpa percikan ini, ya nggak ada tenaga, nggak ada gerakan sama sekali. Nah, setelah kita ngerti cara kerjanya, jadi muncul pertanyaan kan, kenapa sih desain mesin ini yang paling populer? Kenapa hampir semua mobil sama motor modern pakainya mesin ini? Kalau kita coba bandingin sekilas sama saudaranya, yaitu mesin 2 tak, kita mulai bisa lihat bedanya. Proses di mesin 4 tak itu lebih terpisah dan terkontrol, terutama soal pelumasan dan siklus pembakarannya. Jadi, intinya, mesin 4 tak ini menang di banyak hal, lebih irit bensin, asapnya lebih bersih jadi lebih ramah lingkungan, suaranya lebih halus, getarannya lebih sedikit, dan perawatannya lebih gampang. Kombinasi inilah yang bikin dia jadi standar emas di dunia otomotif. Oke, kita udah ngerti cara kerjanya. Terus, apa hubungannya buat kita sebagai pemilik kendaraan?
Nah, ini bagian praktisnya, perawatan. Karena mesin yang sehat itu kunci kendaraan yang bisa diandalkan. Cukup ingat 3 hal penting ini aja. Pertama, ganti olinya yang rutin. Oli itu ibarat darahnya mesin. Kedua, pastiin businya dalam kondisi bagus, biar pembakarannya sempurna. Dan ketiga, jaga sistem pendinginnya. Soalnya panas itu musuh nomor 1 buat mesin. Anggap aja ngerawat mesin itu investasi jangka panjang buat kendaraan Anda. Perawatan yang baik itu bukan cuma soal menjaga performa, tapi juga bikin mesin lebih awet. Artinya, lebih sedikit masalah di jalan dan lebih banyak uang yang aman di dompet Anda. Jadi, besok-besok nih, pas Anda starter mobil atau motor, coba deh dengarkan baik-baik. Sekarang Anda tahu ada tarian mekanis yang luar biasa sedang terjadi di dalamnya. Dan dengan pemahaman ini, Anda bisa jadi penjaga terbaik untuk jantung kendaraan Anda. Terima kasih sudah menyimak.